Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di Gresik dari perjalanan Jakarta sama jalan. Oh, Ya, ini udah sampai di Gresik. Kemudian nih udah rapi-rapi, udah makan. Tinggal kita mau ziarah ke mana nih? Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik. Oh, Sat. Coba Sat pakai ini, Sat. Oh, Nah, tempelin. nah, ini perjalanan di lorong mau ke arah alun-alun Gresik. Nah, kita cuma berdua doang. Masa tadi. Sekarang jam berapa, Sat? Jam 12 pas. 12 pas. Insya Allah. Nah, ini Tiba di Surabaya jam 11, penginapan jam 11. penginapannya 11. Sholat, makan, istirahat. Nah, kita langsung menuju makam Habib Abu Bakar Gresik. Wah, Masya Allah. Nah, ini dia udah sampai di alun-alun. Tuh, alun-alun sudah berhias. Masya Allah. Semakin malam, orang-orang dari seluruh daerah di Indonesia bakalan datang ke sini buat menghadiri acara haul dan acara roha. Sound system juga udah mulai pada setting. Wah, kita lihat besok deh. Sekarang kita ziarah dulu. Sekarang nih hari Senin, oh berarti udah hari Selasa ya. Tanggal 2 Juni 2026. Pendopo Kabupaten Gresik udah bagus. Para panitia juga udah mulai beberes-beres ya. Nah, ini udah selesai sholat tahiyat masjid. Jam 12:15. Mumpung belum pada rame. Yuk, kita siap-siap berziarah ke makam Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf. Assalamualaikum. Salam. Allah ya sada min ar-Rahman تعيننا تغيثنا بحمتك ومجدك Salamullah ya sada min ar-Rahman فهبنا واعطنا عطاياكم هداياكم Salamullah ya sada min ar-Rahman فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم Salamullah ya sada min ar-Rahman سئزنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم Salamullah ya sada min ar-Rahman فكم As-Sagaf dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf. Semoga ziarah ini menjadikan ziarah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk semua para peziarah dan para hadirin yang akan menghadiri haul. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ziarah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirat semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim As-Sagaf dan Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf. Semoga apa yang diniatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah udah kelar ziarah ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf dan Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim As-Sagaf. Masya Allah. Jadi tadi tuh yang di dalam kelambunya tuh Habib Alwi itu. Makam Habib Alwi itu lebih tua daripada Habib Abu Bakar. Masya Allah. Ya, Habib Abu Bakar itu masih pulang dari Hadramaut, itu udah makam memang udah ada tuh, udah lama. Udah lama tuh. Lebih lama itu makam Habib Alwinya.
Jadi makam Habib Alwi udah lama di dalam masjid ini nih. Iya, di sini. Yang Serambi tadi tuh. Iya, Yang di dalam keranda. Terus baru Habib Abu Bakar. Masya Allah. Jadi ada 2 makam Amin. orang besar di situ ya. Iya, Deh, betul. sama wali Allah. Ya, semoga ziarahnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Terus gimana Ustaz? Kalau Ini kita- yang Ustaz tahu dari kisah dari Habib Abu Bakar nih dalam memperingati haul beliau, ada yang bisa diceritain gitu Ustaz, yang bisa di-share gitu ke teman-teman mungkin biar jadi wawasan lebih luas lagi Ustaz. Yang bisa kita ambil daripada ilmu ataupun kita ambil hikmah daripada Abu Bakar Gresik ini adalah mujahadah beliau dalam menuntut ilmu, Masya Allah. bukan tentang masalah keramat-keramatnya, bukan, akan tapi bagaimana beliau bisa menduduki kewalian yang besar itu tidak lain dan tidak bukan ada dengan ilmu dan bakti kepada orang tua. Masya Allah. Bukan kita gembor-gemborin tentang keramat-keramat yang enggak. Bahkan kalau orang-orang wali besar itu diceritakan tentang keramatnya itu menurut mereka itu bagaikan kalau orang perempuan kalau sedang head dikasih tahu tentang headnya malu. Oh. Dan kita bisa ambil teladannya adalah bagaimana beliau bisa seperti itu. Itu tidak bukan yang tidak lain adalah ilmu. Kita nuntut ilmu dan juga ngikuti salaf kita. Terus mujahadah yang beliau lakukan, contohnya seperti apa Ustaz? Yang sampai magom beliau begitu tinggi gitu. Ya, satu diantaranya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Berarti guru beliau banyak tuh ya? Oh, banyak. Beliau tuh dari kecil emang udah beliau lahir di Besuki, terus lalu beliau belajarnya di Hadramaut. Di antara guru beliau yang besar adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtudur. Masya Allah. Salah satu guru beliau? Iya, di antara guru terbesar beliau itu. Jadi sebelum beliau berangkat tuh Ustaz, digodok atau enggak, maksudnya itu beliau dibimbing di sini dulu nih, di Ampel apa di Ustaz? Beliau di Besuki. Di Besuki dulu. Besuki kan sepulang beliau tetap di Besuki, baru ke Gresik ini. Oh, jadi berangkat ke Hadramaut berapa lama? Sudah kecil, dari sejak kecil, sampai dewasa. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kalau ini tahu, nah kita bisa saksikan nanti di rangkaian haul beliau nanti disebutkan tuh biografi manaqib beliau tuh. Nanti bahkan kalam-kalam beliau di acara Roha gitu. Masya Allah. Bagaimana kalam-kalam beliau, bagaimana untuk kita menjadi manusia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu beliau Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi memang dari kecil dididik sama orang tua beliau. Mujahadah seperti apa, berarti kan nggak lepas dari ujian nih Ustaz. Betul, pasti ada ujian. Kesabaran. Dimanapun kalau kita mau tinggi ya pasti diuji dulu. Masya Allah. Nggak dengan orang nuntut ilmu atau mendapatkan kenikmatan untuk mendapatkan derajat yang tinggi, kalau nggak dengan ujian nggak, mustahil. Yang terpenting adalah kita hadir haul ini bukan ingin dengerin keramatnya beliau, bukan. Kita ingin mendapatkan contoh bagaimana beliau bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Contohnya adalah nuntut ilmunya. Masya Allah. Buat orang anak-anak muda sekarang ini ya, kita teladannya adalah bagaimana menuntut ilmu. Karena orang kalau dengan keramat aja, keramat bisa dihilangkan, bahkan ilmu pun bisa dihilangkan. Iya benar. Orang kalau sekarang begitu sih ya. Ilmu nggak dengan diamalin, dapat ilmu diamalin, nggak diamalin terus disebarkan, maka mendapatlah tuh, mendapatkan ilmu yang belum ia pelajari nanti Allah kasih. Masya Allah. Man alima wa amilah wa allamah. Siapa yang belajar, habis belajar diamalin, habis diamalin dikasihin lagi ke orang, diajarin ke orang. Awrathallahu ilman malam ya'lam.
Allah bakal kasih ilmu yang belum ia ketahuin gitu. Syaratnya belajar dulu. Iya. Orang mau ngajar nggak belajar ya nggak bisa. Rusak sama mamanya Ustaz Raji kalau begitu. Orang fakir nggak punya apa-apaan nggak bakal bisa memberi. Anda. Makanya kudu diisi dulu tuh, baru kita bisa memberi. Gitu. Itulah Habib Abu Bakar, beliau mujahadah, beliau dalam menuntut ilmu, baktinya beliau kepada orang tua, bakti beliau kepada guru-gurunya, dijalankan bagaimana salaf-salaf beliau, nggak keluar dari salaf-salaf. Kalau dari Habib Abu Bakar sendiri punya anak silsilah keluarganya, Ustaz? Ada. Nah, di antaranya itu Habib Syekh, pengarang kitab Sabilul Wadih. Nah, Sabilul Wadih nih, alhamdulillah nih ada nih kitabnya nih, Fakir bawa nih. Sabilul Wadih. Wirid-wirid. Habib Syekh bin Abu Bakar. Nah, nih kitabnya nih, tuh. Sabilul Wadih. As-Sabilul Wadih. Karangan siapa? Al-Fakir ila Afir Rabi wa Karami Syekh bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ini daripada susunan daripada putra dari Habib Abu Bakar Gresik, Habib Syekh. Ini berisi tartibul Fatihah. Fatihah tentang apa? Tentang khutbah nikah ada, bagaimana cara ngelamar, penerimaan lamaran, khitbahnya di sini ada. Pokoknya tentang Fatihah banyak di sini. Berarti tata cara dalam ibadah yang tentang seumur hidup Fatihah semuanya tuh ada di sini nih. Di situ semuanya. Tartibul Fatihah setelah sholat fardu ada, tartib Fatihah Idul Fitri, Idul Adha banyak nih. Fatihah untuk safar ada. Safar Fatihah, ada. Iya, Fatihah. Berarti orang mau berangkat haji, berangkat umroh di tuh. sini ada nih. Masya Allah. Dan juga apalagi di sini ada tartibul Fatihah buat orang yang kembali dari haji. Gitu. Sini Ustaz. Tartibul Fatihah buat apa lagi di sini? Buat orang yang punya rumah baru, bukan bini baru. Rumah baru ada Fatihahnya nih di ada sini. Fatihahnya juga punya rumah baru ada Fatihahnya. Di Fatihahin kalau dia punya rumah baru di Fatihahin. Dan kita juga buat ada tamu datang jangan cuma disuguhin air sama makanan aja. Kalau ada tamu datang, nah kita bacain Fatihah tuh buat ada yang tamu datang gitu. Makanya salaf kita selalu ngajarin apa-apa itu Fatihah. Nah, di antaranya nih kitab Sabilul Wadih. Berarti pentingnya itu. Ya, baca banyak surat nih kitab. Al-Fatihah. Iya, apa-apa Fatihah tuh. Kenapa? Ahlul Yaman tuh terkenal dengan apa? Fatihah. Apa-apa Fatihah. Apa ada aja Fatihahnya. Mau baca kitab aja baca Fatihah. Gitu. Oleh karena itu Habib Syekh membukukan. Nah, menghimpun daripada Fatihah-Fatihah yang mana diajarkan oleh ayah beliau. Masya Allah. Dan dibikinin kitab biar kita jadi ini banyaknya ada di online juga ada nih. Sabilul Wadih. Itu bisa dicari di online. Alhamdulillah. Sabilul Wadih. Iya, makanya terus selain Habib Syekh beliau punya Habib Ali, masalah deh. Punya Habib Ali. Habib Ali ya. Terus ada Habib Segaf. Segaf. Iya. Masya Allah, keluarga beliau orang alim semua. Iya, Masya Allah. Betul. Ya udah nih juga. Itu udah selesai. Dan alhamdulillah kita dipertemuin berdua di dalam Masjid Jami Gresik. Podcastnya nih, podcast kecilan ya di pelataran Masjid Jami Gresik. Di Jami Gresik, Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Oke, cukup sekian aja ya. Mungkin besok nanti kita bakalan ikutin acara haul, kemudian acara roha, acara maulid. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, kita semua dalam keadaan sehat afiat. Amin. Bisa mengikuti acara keseluruhannya. Semoga lancar semua dan doa-doa ijabah Allah Subhanahu wa taala, punya anak soleh-soleh, istri yang soleh, orang tua juga sama pada panjang umur, sehat afiat, rezeki halal barokah. Amin. Tahun depan insya Allah kita bisa hadir lagi ke sini. Amin ya Allah. Karat marat adidan gitu. Sinin ba'da sinin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam keadaan yang lebih baik. Masya Allah. Ini kata-kata mutia Ustaz. Cakep banget ya. Ini di makam Abu Bakar nih. Kita udah mau closing gitu. Ya makam Abu Bakar, Masya Allah. Mudah-mudahan juga yang nonton juga punya doa yang sama. Sip.
biar dikabulin semua hajat-hajatnya, niat-niat baik semuanya, terutama berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin. Oh ya, udah cukup sekian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.